Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Marlina, NIM saya 2010220012. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2002 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring berbasis sinkronis yang dilaksanakan di kelas 3 IPA 1 pada materi kondisi politik pada masa demokrasi liberal dengan lokasi di MAN 2, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Zulfan dipimpin dulu doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan absen dulu ya. Yang tidak hadir, kalau dibilang tidak hadir, alasannya kenapa? Oke. Khairil Basya, Aras Mawati, Bahira, siap untuk belajar? Siap. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman Disintegrasi bangsa. Oke, Ibu akan menanyakan apa itu disintegrasi? Siapa yang tahu? Disintegrasi bangsa? Iya, ini silahkan. Disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Ya, oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Ada yang tahu apa itu demokrasi liberal? Nggak ada yang tahu? Oke, mungkin karena kita belum mempelajarinya ya. Sekarang Ibu akan memberitahukan manfaat kita mempelajari sejarah. Yang pertama, apa? Manfaat kita mempelajari sejarah yang pertama, kita bisa mengetahui masalah lampau. Dengan kita mengetahui masa lampau, maka kita akan mengetahui sejarah apa saja yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian tokoh-tokohnya yang terlibat. Kemudian dengan mempelajari sejarah itu bisa menjadi sebagai pengalaman atau batu loncatan bagi kita sendiri, khususnya bangsa Indonesia. Apabila kita mengalami peristiwa yang sama seperti pada masa zaman dahulu, kita tahu tindakan seperti apa yang bakal kita ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dibacakan oleh Aras. Silakan Aras. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model program based learning, siswa kelas 12 dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan benar. Kemudian di sini indikator pembelajarannya itu ada dua, yaitu 3.1 dan 3.2. Tolong Raffi dibacakan tujuan dari kompetensi indikatornya. Menganalisis kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke, ini adalah indikator pencapaian yang akan kita capai. Kemudian KKM pada materi ini nilainya adalah 75. Nanti di akhir Ibu akan melakukan post test yang nilainya di bawah 75, maka akan melakukan pembelajaran remedial. Yang nilainya di atas 75, maka itu dianggap tuntas. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem
sistem politik pada masa demokrasi liberal. Sistem politik pada demokrasi liberal itu kabinet-kabinetnya ada 7 kabinet tersebut yang akan kita bahas di dalam kelompok nantinya. Demokrasi liberal itu terjadi selama 9 tahun dengan sistem pemerintahan, sistem parlementer. Ibu akan menampilkan gambar. Nah, nampak? Jelas? Apa itu gambar tentang apa? Selanjutnya, terus di bawahnya itu apa lagi? Yang ini. Nah, ini. Berdasarkan gambar yang telah kalian amati, apakah ada yang terpikirkan di kepala kalian? Ada Bu. Ya, ini. Banyak. Sistem pemerintahan apa yang diterapkan pada masa demokrasi liberal? Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam demokrasi liberal. Selanjutnya ada lagi? Ada Bu. Ya, Banira. Perubahan apa yang terjadi dengan diterapkannya demokrasi liberal? Perubahan apa yang terjadi dengan diterapkannya demokrasi liberal? Pertanyaan tersebut akan kalian jawab di dalam kelompok nanti ya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang kelompok 1 ketuanya Dini. Dini tolong dicatat anggotanya. Anggota dari Dini ada Aras, Zulfan, Muzamil. Kemudian kelompok 2 ada Banira. Ini bagi kelompok 1 membahas tentang materi Kabinet Nasir dan Sukiman. Kelompok 2 membahas tentang Kabinet Wilopo dan Ali Satroamijoyo 1. Sekarang Ibu berikan waktu 2 menit. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan nama yang Ibu sebutkan tadi. Ibu akan membagikan LKPD-nya.
Jabatan Kabinet Sudirman 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet Nasir merupakan kabinet pertama setelah pembubaran RIS. Kabinet Nasir diresmikan pada tanggal 7 September 1950 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950. Kabinet Nasir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Nasir. Kabinet Nasir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Walaupun pada pembentukannya orang-orang dari PNI tidak dilibatkan di dalamnya. Hal tersebut menjadi salah satu sebab kenapa PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Demokrat. Dikutip dari Evolusi Sejarah Indonesia oleh Kemdikbud, beberapa program keberhasilan dan kendala masalah yang dihadapi oleh Kabinet Nasir selama bertugas sebagai berikut. Demikianlah presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rahmati Dinas yang perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa program kerja yang merupakan keberhasilan kabinet nomor Baiklah, terima kasih. Baiklah, apakah kelompok lain ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimanakah berakhirnya kekuasaan kabinet Sudirman? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah, saya perwakilan dari kelompok 3 mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan program kerja kabinet Nasir. Oke, terima kasih. Baiklah, saya kelompok 1 ingin menjawabkan pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok Bahira akan dijawab oleh anggota saya Zulfan Safardi. Kepada Zulfan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Safardi. Saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Apa program kerja yang merupakan keberhasilan Kabinet Nasir adalah? Program kerja yang pertama adalah di bidang ekonomi. Ada 10 plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. 2. Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. 3. Indonesia masuk PBB. 4. Berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Bagaimanakah kelompok 2, apakah jelas? Jelas. Oke, dilanjutkan pertanyaan dari kelompok 4. Yang akan dijawab oleh anggota saya Muzamil. Kepada Muzamil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok perkenalkan, nama saya Muzamil. Saya di kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah sebutkan program kerja kabinet Nasir. Jawabannya 1. Program kabinet Nasir menginginkan usaha keamanan dan ketentraman, 2. mencapai konsolidasi dan menyempurnakan kesulitan pemerintah, 3. menyempurnakan organisasi angkatan perang, 4. mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, 5. memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Oke, bagaimana dari kelompok 3? Apakah sudah jelas? Jelas. Dilanjutkan pertanyaan dari kelompok 3. Yang akan dijawab oleh anggota saya Alas Nawati.
Wilopo dan Kabinet Ali Sastro Anijoyo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo termasuk kabinet Zaken, artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya, bukan merupakan representatif dari partai politik terlebih dahulu. Program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo meliputi menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituen dan DPR dan atau DPRD, meningkatkan kemampuan rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, pemulihan stabilitas keamanan negara. Sementara program kerja di luar negeri Kabinet Wilopo meliputi A. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pengakuan Indonesia, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Akhir kekuasaan Kabinet Wilopo menghadapi berbagai persoalan selama menjabat. Menurut modul perkembangan kehidupan politik, persoalan-persoalan tersebut antara lain: 1. Krisis ekonomi, adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia. Sementara kebutuhan impor terus meningkat. 2. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam kebutuhan bangsa. 3. Konflik politik di internal TNI dan pemerintahan peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintahan untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. 4. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Bali. Kabinet Ali Sastro-Anijoyo. 1. Kabinet Ali Sastro-Anijoyo merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Program kerja di masa pemerintahan perdana Kabinet Ali Sastro-Anijoyo adalah sebagai berikut: A. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. B. Menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu dengan segera. C. Membebaskan Irian Barat secepatnya. D. Melaksanakan politik bebas dan aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 3. Kabinet Burhanuddin di bawah kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955.
Selain itu, pada masa kabinet ini pergerakan ekonomi negara relatif baik.
kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal itu adanya Zakon Kabinet. Zakon Kabinet itu ada sebanyak 7 kabinet, dan 7 kabinet itu tidak berlangsung secara lama. Setiap satu kabinetnya hanya paling lama bertahan 2 tahun. Itu terjadi karena adanya mosi tidak percaya pada sistem pemerintahan. Oke, sekarang Ibu akan memberikan post test. Tolong masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan poster yang Ibu bagikan beserta dengan LKPD yang Ibu bagikan. Minggu depan, tolong dipelajari materi tentang sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita menutupkan pembelajaran kita hari ini. Coba Zulfa dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.